Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, melanjutkan kembali perjalanan belajar kita dalam topik membangun sendiri sistem operasi bare metal di Raspberry Pi 1. Di video ke-6 ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya terkait register konfigurasi. Register konfigurasi yang sebelumnya kita namakan Reccon versi kita sendiri. Di video yang kelima lalu sudah kita sesuaikan dengan penamaan di manual book BCM 2835 menjadi GPF cell. Ada satu yang ya GPF. Nah, sekarang setelah kita membangun jembatan tipe data agar Si bisa mengenali lokasi alamat memori GPF cell 1, sekarang apa yang harus kita lakukan terhadap GPF cell 1? Selalu diingat bahwa GPF cell ini memiliki 3 bit. Jadi setiap GPIO itu memiliki 3 bit. Nilai yang ada pada tiap bit ini akan memiliki mode operasi yang berbeda-beda. Contoh misalnya, jika kita berikan 000 pada 3 bit milik GPIO manapun, maka mode operasinya adalah input. Itu adalah mode defaultnya, di mana pin dalam keadaan high Z, high impedance, digunakan untuk membaca sensor atau mendeteksi tegangan. Nah, yang ingin kita lakukan adalah menyalakan dan mematikan LED yang ada di GPIO 16. Karena itu kita harus mengatur agar mode operasi GPIO 16 menjadi mode operasi output. Di tabel ini Anda bisa lihat mode operasi output itu pin dikendalikan sepenuhnya oleh register GPset dan GPCLR. Jadi tugas kita sekarang adalah membuat bit ke-20 bernilai 0, kemudian bit 19 bernilai 0, dan bit 18 bernilai 1. Saya coba tuliskan dalam tabel simulasi yang sudah kita buat sebelumnya, di mana kita sudah mengetahui bahwa yang bertanggung jawab terhadap GPIO 16 adalah bit 20, 19, 18 pada GPF cell 1 dengan offset 0 kali 04. Jadi kita harus buat bit 20 menjadi 0, kemudian bit 19 menjadi 0, dan bit 18 menjadi 1. Ini target akhir yang harus kita capai agar GPIO 16-nya ada dalam mode output. Nah, bagaimana cara kita mencapai hal ini? Pertama-tama yang harus kita pegang adalah prinsip bahwa kondisi awal setiap bit pada register GPF cell 1 ini tidak bisa kita tebak. Jadi kita tidak bisa mengasumsikan misalnya bit ke 0 isinya adalah 1 atau bit ke 0 isinya adalah 0. Kita tidak bisa menebak seperti itu, tidak bisa mengasumsikan apa isi setiap bit GPF cell 1 di saat awal. Sehingga kita namakan saja setiap bit
di GPF sel 1 di kondisi awalnya dengan rek. Nah, ini menunjukkan kita tidak tahu isinya. Kita namakan saja rek untuk semua bit di GPF sel 1, termasuk bit 20, 19, 18 yang bertanggung jawab terhadap GPIO 16. Jadi prinsip pertama yang harus kita pegang adalah kita tidak mengetahui isi setiap bit pada GPF sel 1 saat kondisi awal. Jika kita asumsikan atau kita berikan nama dengan rek saja yang menunjukkan kita tidak tahu isi pastinya. Kita atur supaya lebih enak untuk menulis. Jadikan 33. Oke. Jadi sekarang semua bit di GPF sel 1 kondisi awalnya kita namakan rek. Dalam arti kita tidak tahu isinya. Kemudian hal kedua yang harus kita pegang adalah saat kita hendak mencapai hasil akhir di bit 20, 19, 18 yakni menjadi 001 agar mode operasinya menjadi mode operasi output, kita tidak boleh mengganggu bit-bit yang lain. Jadi apapun isi bit yang lain, bit 0 sampai bit 17, bit 21 hingga bit ke 29, apapun isinya yang kita simbolkan dengan rek ini tidak boleh terganggu. Itu prinsip yang kedua. Sehingga berdasarkan prinsip kedua tersebut, maka kita bisa menulis hasil akhir yang hendak kita capai adalah seperti ini. Jadi seluruh bit selain 20, 19, 18 itu tetap sama dengan kondisi awalnya, tidak berubah. Hanya bit 20, 19, 18 yang boleh berubah. Kita buat seperti ini. Ini hasil akhir yang hendak kita capai berdasarkan prinsip kedua tadi, yakni apapun nilai yang ada pada bit yang lain yang kita tidak ketahui isi sesungguhnya itu harus tetap sama ketika bit 20, 19, 18 berubah menjadi 001. Dan inilah yang membuat kita tidak bisa langsung memberikan nilai 001 ke bit 20, 19, dan 18. Jadi seandainya kita lakukan seperti ini ya, kita langsung buat 0000, kemudian bit 20, 19, 18-nya kita langsung berikan 001. Sementara bit lainnya kita buat menjadi 0. Seperti ini. Nah, ini akan otomatis menyebabkan bit selain 20, 19, 18 menjadi 0. Ini berarti melanggar prinsip yang sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa nilai register tidak boleh berubah selain yang di 20, 19, 18. Jika kita lakukan seperti ini, maka bit register yang lain otomatis menjadi 0 dan itu berarti perubahan. Sehingga kita tidak bisa dan tidak boleh lakukan seperti ini. Strateginya adalah menggunakan gerbang logika sebagaimana yang nampak di tabel ini. Jadi di sini kita bisa lihat kita bisa melakukan operasi AND atau OR dengan isi register ya. Misalnya isi register kita AND-kan dengan 0 ya, maka hasilnya 0. Isi register kita OR-kan dengan 0, maka isi registernya tidak akan berubah. Jadi jika kita ingin merubah nilai register
atau menghapus nilai register menjadi 0, maka kita N-kan dengan 0. Jika kita ingin nilai registernya tidak berubah, maka kita OR-kan dengan 0. Jadi strateginya seperti itu. Hingga kita buat di sini ya, kita OR-kan. OR-kan dengan apa? Nah, supaya register tidak berubah, tetap register, kita lihat di tabel ini, kita OR-kan ya, kita OR-kan dengan 0 ya. Jadi kita bisa tulis 0 di sini untuk semua yang ingin kita buat agar nilai registernya tetap. Jadi 0, 0, kita nolkan semua. Termasuk bit 17 sampai 0, ini kita nolkan semua. Jadi solusi pertama sudah kita temukan, yaitu agar nilai register aslinya tidak berubah ya, maka kita OR-kan dengan 0. Nah, sekarang bagaimana dengan bit 20, 19, 18? Karena operasinya yang sudah kita pilih adalah OR, maka kita harus cari cara bagaimana agar operasi OR itu menghasilkan 0. Kita lihat tabel lagi. Nah, hasil 0 jika kita menggunakan OR ya, ini hanya bisa dicapai jika 0 kita OR-kan dengan 0. Di kolom ini ya, hasil OR hanya ada satu yang bisa mencapai nilai 0, yaitu ketika 0 kita OR-kan dengan 0. Jadi mau tidak mau kita harus meng-OR-kan 0 dengan 0, 0 dengan 0 untuk mendapatkan nilai 0. Ini besarkan dulu. Oke, sama dengan yang bit ke 19. Jadi kita harus nolkan dengan meng-OR-kan 0 dan 0. Maka ini yang paling atas ini adalah kondisi GPF sel 1 awal. Nilai awal, kita tulis saja nilai awal. Selanjutnya bit ke 18. Bagaimana operasi OR itu dapat menghasilkan 1? Kita lihat lagi tabel. Di tabel ada 3 kemungkinan ya, operasi OR yang menghasilkan 1. Yang pertama yaitu meng-OR-kan isi register asli dengan 1. Kemungkinan kedua adalah meng-OR-kan 0 dengan 1. Atau kemungkinan yang ketiga adalah meng-OR-kan 1 dengan 1. Mana yang kita pilih? Pilihan pertama yaitu meng-OR-kan isi register asli rek ya dengan 1. Ini kita hindari karena rek ini sebagaimana yang kita bahas tadi, ini isinya kita tidak tahu pasti. Sementara bit 18, 19, 20 inilah yang ingin kita kendalikan. Kalau sesuatu yang tidak pasti tentu akan sulit untuk kita kendalikan. Maka kita lebih baik memilih opsi kedua atau opsi ketiga, di mana nilainya bisa kita tetapkan 0 atau 1. Nah, mana yang kita pilih? Apakah meng-OR-kan 0 dengan 1 atau meng-OR-kan 1 dengan 1? Mana yang lebih baik? Nah, tentu kita lihat karena 20 dan 19 sudah bernilai 0, yang paling mudah untuk dioperasikan adalah jika bit 18-nya nilai awalnya juga kita set 0. Sehingga kalau bit awalnya bernilai 0, maka kita bisa
OR-kan dengan 1. Jadi seperti ini. Oke. Jadi kita sudah dapatkan tahapan kedua, kita namakan saja tahap kedua, untuk mendapatkan nilai 001 di bit 201918 tanpa merubah nilai asli bit register yang lain. Kenapa kita sebut sebagai tahap kedua? Karena ketika kita tadi mencari nilai untuk meng-OR-kan ini, muncul nilai awal. Nah, nilai awal ini masih harus kita cari dengan prinsip yang sama, yakni tidak boleh merubah bit yang lain, tidak boleh merubah rek di selain bit 201918. Jadi kita sisipkan list tas ya. Nah, kita cari sekarang agar nilai awal ini bisa kita peroleh dengan gerbang logika tadi. Oke, kita lengkapi dulu supaya tidak membingungkan ya. Kita buat seperti ini, rek ya, biar lebih jelas. Karena di tahap kedua yang kita OR-kan adalah rek OR 0, hasilnya rek OR 0, hasilnya rek, kemudian 0 OR 0, hasilnya 0, 0 OR 0, hasilnya 0, 0 OR 1, hasilnya 1. Nah, sekarang bagaimana kita mencapai kondisi ini dengan memasukkan nilai ke bit 0 hingga bit 29. Di sini kita bisa melihat kembali ke tabel logika. Nah, kita bisa memanfaatkan N. Jadi kita lihat rek, jika kita N-kan dengan rek, maka hasilnya rek. Jika kita N-kan dengan 1, hasilnya adalah rek. Nah, kemudian rek, jika kita N-kan dengan 0, hasilnya 0 ya. Jadi kita bisa buat seperti ini. Kita lihat tadi kita bisa N-kan dengan 1. Bisa N-kan dengan 1. Oke. Oke, ya, rek N1. Hasilnya rek, oke. Tulis dulu di sini ini N. Dari awalnya kita hapus biar tidak membingungkan. Kemudian N yang menghasilkan 0, kita lihat di tabel adalah rek dengan 0, rek N 0. Berarti ini kita tulis 0, 0, nah sisanya 1. Nah, hampir selesai. Jadi di sini kita sudah mendapatkan rek N1, itu hasilnya rek ya. Sama untuk bit selain 201918. Kemudian untuk bit 201918 rek N0, kita lihat rek N0 hasilnya 0. Nah, dan bitnya sudah mencakup 0 sampai 29. Berarti sekarang bagaimana caranya agar kita bisa memasukkan nilai ini ke dalam register? Nah, di sini saya ingin menunjukkan sesuatu yang menarik tapi juga penting kepada teman-teman sekalian terkait N dan OR yang kita lakukan ini. Barangkali ada yang bertanya, kenapa kita harus melewati tahapan OR dan N seperti ini? Kenapa kita tidak masukkan saja langsung nilai OR yang tadi sudah kita hitung ke dalam kode program? Bukankah dengan OR ini kita sudah bisa mendapatkan nilai 001
sebagai nilai yang kita inginkan untuk bit 20, 19, dan 18. Barangkali ada yang bertanya seperti itu. Maka jawabnya sebenarnya bisa saja kita masukkan langsung kode biner ini ke dalam program yang kita buat. Saya tunjukkan. Hanya saya ingin masukkan kode biner itu ke dalam kode saya. Jadi saya modifikasi langsung nilai GPF cell 1 dengan nilai biner tadi. Ingat, gunakan tanda bintang agar program kita tahu bahwa angka yang kita berikan adalah alamat memori, bukan angka biasa. Kita masukkan OR, tandanya adalah tanda pipa sama dengan. Kemudian kita masukkan angka biner yang sudah kita hitung tadi. P 0 sampai 0 ini kita copy. Kemudian kita paste ke program. Jangan lupa karena ini biner maka kita harus mulai dengan 0B. Kita rapikan dulu. Nah, seperti ini. Sebenarnya bisa kita tulis seperti ini. Langsung ke kode program kita. Dan compiler GCC yang kita gunakan juga mendukung hal ini. Atau bisa juga kita rubah ke dalam hexa misalnya. Atau kita rubah ke dalam hexa. Kita hitung dulu hexanya. Hexa per 4 bit ya. Jadi untuk nilai OR tadi per 4 bit 0, 1, 2, 3 0 1, 2, 3, 4 0 2, 3, 4 0 1, 2, 3, 4 0. Nah, ini ada angka 1 di kolom ketiga berarti 4 ya. Kemudian 2, 3, 4 0 1, 2, 3, 4 0 1, 2, 3, 4 0. Nah, jadi bisa juga kita gunakan hexa seperti ini ke dalam kode program kita. Kalau kita ingin tulis dalam bentuk hexa, GPF cell 1 adalah kita OR-kan GPF cell 1 dengan tadi hexa ya. Hexa dengan 0x bisa kita tulis lengkap 0004 00000. Ya, ada 5 angka 0. Belakangnya kita hitung 1 2 3 4. Oh, ada 4 ya, bukan 5. Oke. Bisa kita tulis seperti ini. Nah, barangkali di pikiran kita terlintas kalau kita langsung masukkan proses OR antara nilai awal GPF cell dengan nilai yang kita hitung ya, baik itu dalam bentuk biner maupun dalam bentuk hexa, maka kita tidak perlu lagi melakukan proses yang merepotkan seperti yang kita lakukan tadi sampai N. Akan tetapi kita harus ingat bahwa padanan OR-nya adalah antara rek dengan nilai yang kita hitung. Nah, rek sendiri ini adalah nilai yang kita tidak ketahui sejatinya seperti apa. Bayangkan kalau reknya ternyata bernilai 1 di bit 20 atau yang kita kenal dengan data sampah. Ketika 1 kita OR-kan dengan 0, kita lihat di tabel ya. Ketika 1 kita OR-kan dengan 0, maka hasilnya menjadi 1. Maka ini jelas akan membuat bit 201918 GPU 16 akan menjadi keluar dari skenario kita
yang ingin kita buat ke mode output. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kita tidak langsung menuliskan nilai OR tadi untuk menghitung atau menghasilkan nilai GPF cell yang baru, karena ada semacam pertaruhan dengan data sampah yang kita tidak tahu apakah dia isinya 0 atau 1. Kalau dia isinya 0, aman saja karena akan menjadi 0. Tetapi kalau rek yang tidak kita ketahui isinya ternyata bernilai 1, maka skenario kita untuk menjadikan GPIO 16 memiliki mode output menjadi kacau. Nah, bagaimana kalau kita masukkan N ya? Jadi kita tandai dulu ya. Ini tidak bisa kita lakukan. Tidak bisa kita lakukan karena tingkat kata ada pertaruhan dengan data sampah. Jadi ini alasan kenapa kita tidak memasukkan langsung baik dalam bentuk biner maupun dalam bentuk heksa nilai OR yang kita hitung. Juga saya salin saja ya ke ini ya, pakai dokumentasi GPL 1 Jadi kita tidak bisa lakukan itu karena terkait data awal yang kita tidak tahu pasti apa isi. Nah, bagaimana kalau kita lakukan dengan N? Kita lihat, ini kita punya nilai akhir yaitu N. Jadi N dan OR ini menjadi sepaket. Kita copy. Dan kita salin ke kode program kita. Jadi kita modifikasi sekarang GPF cell dengan N. N, tanda N seperti ini. Ya. Kemudian kita masukkan biner tadi. Jangan lupa 0B adalah kode untuk biner. Kita paste di sini. Pilihkan. Atau kalau kita ingin membuatnya dalam bentuk heksa, hitung heksanya, heksa per 4 bit ya, 1111 berarti F ya, F, kemudian ini juga F, kemudian F, kemudian F. Nah, ini ada kolom 1, kolom 2 berarti 3. Nah, 3. Kemudian 0111. Ini berarti 2 ditambah 4 ditambah 8 ya. 2 ditambah 4 ditambah 8 10 ditambah 4 berarti E ya. E. Kemudian F. Nah, ingat dia sampai bit 31, jadi kita lengkapi dulu. 1. Saya pindahkan ke sini ya, N. Arti yang terakhir juga F. Ini heksanya, heksadesimal. Maaf. F ya. Ini F. Nah, jadi heksanya adalah FF E3FFFF. Kita besarkan biar kelihatan. Kita copy ke kode program kita. Kita bisa juga buat dalam bentuk heksa ya. Kita tulis di sini.
atau tentang GPF sel 1 N. Nah, jangan lupa hexa dengan 0x paste di sini. Ikan terlebih dahulu kodenya. Jadi jika N ditulis maka bentuknya seperti ini. Mari kita cek apakah ada peluang atau ada resiko data sampah. Selalu kita ingat ya, padanannya adalah data awal tadi, yaitu rek yang kita tidak tahu pasti isinya. Bagaimana kalau reknya 0? Kalau reknya 0, 0, N 0, kita lihat di tabel ya, 0, N 0, hasilnya 0, aman ya. Sama dengan yang kita inginkan yaitu 0. Bagaimana kalau reknya 1, 1, N 0, kita lihat di tabel 1, N 0, hasilnya juga 0. Nah, jadi 1N0 juga aman 0. Nah, jadi resiko data sampah itu tidak terjadi di logika N. Nah, inilah yang menyebabkan dia berbeda dengan OR. Kalau OR tadi ada resiko data sampah, sementara N ini aman, kita bisa gunakan untuk pembersihan data. Jadi secara kode program sebenarnya bisa kita tulis seperti ini. Langsung menggunakan biner seperti ini atau menggunakan hexa seperti ini. Dan sekali lagi compiler GCC yang kita gunakan juga mendukung hal ini. Tapi jangan lupa data hasil N tadi itu masih harus kita proses dengan OR sehingga nilai OR-nya harus kita masukkan juga ke dalam kode program. Jadi kita kan di sini ya. Hasil dari N itu kita proses lagi dengan OR. Ya, 0B. Kita kopas nilai OR-nya tadi. Oke. Stay di sini. Ikan. Seperti ini atau dengan hexa ya, atau dengan hexa tentang GPF sel 1 0x ya 000 4 0000. Bisa seperti ini. Jadi dua proses AND dan OR sudah kita masukkan ke dalam kode program. Tapi ada sedikit koreksi yang harus kita lakukan ya terkait nilai binernya, karena tadi kita hanya menyalin hingga posisi bit ke 29. Nah, ini harus kita lengkapi ya. 0 ya. Ya 11 dan 00 ya, 11 di AND dan 00 di OR tadi. Ini harus kita masukkan ke dalam kode program. Kita tambahkan N-nya 1 ya. N-nya ada 2 bit juga 0. Nah, ini lebih konsisten. Jadi seperti ini kita bisa
tulis dalam bentuk biner maupun dalam bentuk heksa langsung di kode program. Biasanya lebih banyak yang memilih kode heksa ya, karena lebih pendek. Jadi kita pilih salah satu saja. Kita akan gunakan versi heksa. Ini kita tutup dengan komen. Nah, sampai di sini sebenarnya kode kita sudah benar ya. Tetapi ada cara lain yang biasanya juga digunakan oleh programmer, bahkan lebih sering digunakan oleh programmer untuk melakukan modifikasi bit ini. Dan ini akan kita bahas insya Allah di video berikutnya saat kita juga membahas tentang GPset dan GPclear. Demikian saya cukupkan kali ini. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Ya Allah, kita lanjutkan di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel kami agar tidak tertinggal materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.